Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Melanjutkan dari video yang tadi pagi, kita udah kupas tuntas mengenai bootstrap, yaitu form. Nah, sekarang kita kupas lagi materi bootstrap tentang form bagian kedua, final partnya. Oke, kali ini kita nggak usah buka bootstrapnya dulu, langsung saja ke empty bootstrapnya teman-teman. Tapi sebelum itu, don't forget for like jika teman-teman suka, terus share jika video ini bermanfaat, komen, soalnya aku sendiri juga butuh saran, masukan, kritikan yang sifatnya membangun. And don't forget for subscribe and click the bell for the next videos. Oke, kalau tadi kita udah kupas sedikit form bootstrap ya. Kita buka lagi get bootstrapnya. Nah, kalau tadi kita udah kupas tuntas material bootstrap tentang formnya ini, mulai dari overview-nya kayak gimana, terus dan sebagainya, dari overview, form control, select, checking radius, rank-nya, input group, floating label, layout, validation, form. Nah, sekarang kita kupas all out lagi, masih di pembahasan yang sama dengan tadi, yaitu form. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah overview sampai validation, nah kita di sini kupas lagi, yaitu model autocomplete ini kayak gimana sih. Nah, penasaran? Yuk kita bahas. Oke, nah autocomplete-nya ini karena di get bootstrap-nya ini nggak disertakan, kita bahas terpisah. Oke, autocomplete ini maksudnya adalah secara otomatis terisi semua. Terus basic example-nya kayak gimana, Mas Bro? Nah, basic example-nya kayak gini. Ini basic example, tapi ini kita nggak bisa shortcut, soalnya kalau mau lihat scripting, contoh scriptnya ini harus menggunakan account empty bootstrap yang sudah pro. Nah, sementara ini kita masih pakai account yang biasa aja dulu. Dari autocomplete ini meliputi ada basic example, asynchronous search, threshold, custom item template, custom content, validation atau select, dan juga paling akhir sini adalah auto select. Resource-nya gak usah. Nah, example labelnya kayak gini. Ini begitu kita klik formnya, ini semuanya sudah muncul. Jadi kalau teman-teman bingung contoh scriptnya kayak gimana, bisa browsing contoh autocomplete bootstrap gitu aja. Insya Allah ada banyak. Terus display value-nya kayak gimana sih? Nah, display value-nya ini sama, cuma sama, contoh tampilannya sama, tapi yang membedakan adalah display value dan basic example-nya. Terus ada lagi asynchronous search yang tadi pagi udah jelaskan, di sini tak jelaskan sedikit saja. Nah, asynchronous search ini fungsinya adalah untuk memfilter dan juga caption option can return a promise. Jadi pencarian yang tidak tersinkronisasi. Bisa kita klik formnya,
Nah, kalau tadi agak sedikit loading, ini udah normal gitu. Jadi tinggal teman-teman butuh pakai unsynchronous search-nya, nanti dipakai di form apa gitu. Terus ada lagi threshold ini lebih ke option to specify a minimum number of the character in the input field needed to perform a search operation. Jadi kita ketikkan dua karakter, bisa huruf, bisa angka, ataupun tanda baca kayak titik dua atau titik koma ataupun apapun itu, yang terpenting terketik dua. Contoh ini, nggak ada kalau apa, hanya dua karakter ini bisa berupa huruf, bisa berupa angka gitu. Misal kayak ini 5, terus ada lagi yang terpenting karakternya dua, kayak mencari tanggal kelahiran, tulis saja dua angka untuk tanggalnya, atau mungkin bulan kelahirannya ini dua angka di bulan kelahiran, atau kalau tanggal kelahiran ada 4 digit, terus ada 2 digit yang bulan belakang kayak 83 kayak, atau mungkin 95 kayak, suka-suka teman-teman lah. Yang terpenting bisa memakai threshold. Terus ada custom item template. Seperti tadi, custom item template ini jadi item kontennya ini yang ada di atas, ibaratnya kalau pakai HTML biasa ini, yang di atas ini H3 atau mungkin H4, yang di bawah paragraf. Nah, sedangkan kalau di custom item template, yang di atas ini adalah item content, yang di bawah ini sudah list height-nya. Jadi bisa lebih ke option to modify the result list height gitu. List height atau list height saja when you want to display more content in the component dropdown. Misal kayak gini, kita ngetik kita misal memilih salah satunya ini, tapi di bawahnya ini sudah is the height kayak gitu. Terus add custom content teman-teman. Nah, custom content ini atau custom content container ini gini, misal search resultnya hanya ada 8. Nah, kita lihat saja di dropdownnya ini ada 8 atau 9. Soalnya bisa juga bertentangan, misal search resultnya ada 10, sementara di dropdownnya ada 11. Disesuaikan aja. Soalnya kalau bertentangan akan agak sulit. Terus ada validation untuk memvalidasi sebuah isian. Yang tadi pagi udah kita jelaskan validation itu kayak gimana, contoh scriptnya gimana kayak gitu. Terus auto select. Auto select ini lebih ke pilihan secara otomatis. Mengingat namanya saja sudah auto select. Jadi teman-teman kalau ingin membuat sebuah pilihan tapi kalau data list kurang mempan, terus select dropdown kurang menggigit, pakai aja auto select kayak gini, langsung contoh tampilannya bisa langsung muncul. Tapi seperti ini belum bisa struggle. Oke, lanjut ke
deadpicker. Checkbox dan radio tadi kan udah kita jelaskan. Nah, sekarang kita bahas lagi deadpicker. Deadpicker ini biasanya kita pakai untuk membuat penanggalan input tanggal, kayak tanggal kelahiran, terus tanggal kontrak, atau mungkin tanggal stroke. Biasanya kalau di toko-toko yang notanya udah nota berbasis web, kita bisa lihat tanggalnya ini menggunakan deadpicker atau bukan. Terus bisa juga untuk tanggal ketika pendaftaran masuk sekolah kayak gitu, bisa aja. Terus untuk contoh example-nya, nah biasanya kalau di Bootstrap versi 4 deadpicker-nya kita menggunakan jQuery UI. Terus bro, kalau deadpicker ini cukup apa saja, ada dari basic example, inline version, translation atau terjemahan, terus ada format, date limit, disable paste, disable future, disable date, input tojol, custom tojol icon, dan juga accessibility. Nah, kalau basicnya kayak gini, ini kan bisa terjadi kerancuan, bisa tanggal 7 Februari, bisa tanggal 2 bulan Juli. Sedangkan di jQuery UI untuk deadpickernya ini formatnya seperti ini. Kalau untuk basic example-nya atau default functionality-nya kayak gini. Hampir sama. Ini terkadang orang tuh lebih cenderung terkecoh. Sebab apa? Ini terjadi kerancuan, bisa tanggal 2 bulan Juli, bisa tanggal 7 bulan Februari, sama kayak di sini. Nah, terus cara menanggulangi kecohan seperti itu gimana? Pakai format yang akan kita jelaskan setelah ini. Oke, lanjut. Ada inline version, beda dengan outline. Outline itu kayak yang kita jelaskan tadi pagi. Jadi satu tombol, yang satu inline, satu lagi outline. Sedangkan inline ini lebih ke use the attribute to initialize and set the default date for an inline deadpicker inside a block element. Nah, ini contohnya, kita klik aja icon deadpickernya, langsung muncul tanggal, bulan, dan juga tahunnya teman-teman. Tapi ini semisal ingin diundur di awal bulan di tanggal 1, nah, bisa. Hanya saja terkadang lebih terjadi kerancuan antara tanggal 1 Februari dan juga tanggal 2 Januari. Kayak gini, contoh. Kita tanggal 1 aja. Nah, kayak gini kan orang kan bacanya bukan tanggal 1 Februari, tapi ke tanggal 2 Januari. Terus, nah, untuk mengantisipasi kesalahan pembacaan tanggal yang salah, nah, baik basic example ataupun inline yang ini, nah, teman-teman bisa menggunakan format. Jadi format ini bisa teman-teman pakai untuk mengantisipasi kesalahan penanggalan, baik kesalahan tanggal di deadpicker, baik yang basic example ataupun inline. Terus ada lagi translation atau terjemahan. Sedangkan kalau di jQuery UI
ini cenderung lebih bukan ke penanggalan tapi localized calendar kayak gini. Nah, cuma di sini lebih terbatas dari Arabic, Chinese, English, French, Hebrew atau Ibrani. Kalau di sini kita bisa menggunakan penanggalan Arabic, contohnya seperti ini. Begini misal, ini lebih ke yang Arabic. Sedangkan kalau tentang English kayak gini, ini namanya localized. Sedangkan di sini kita pakainya translation atau penerjemahan kayak gini. Ini kan lebih ke bahasa Austria sebenarnya, teman-teman. Di ini kalau untuk di bahasa Inggris ini bacanya bukan di tapi die. Tapi karena ini bahasa Austria bacanya kan die tapi di. Terus clear ini kelar, escalation ini cancel kayak gitu. Terus kalau dirubah ke format bahasa Inggris bisa nggak, bro? Bisa sebenarnya. Ini dirubah ke bahasa Inggris kan, bisa aja. Tinggal teman-teman cari dulu format translasinya. Jadi format translasinya ini dicari. Setelah itu ada format date picker ini lebih ke use option to display date in a human friendly format. Jadi cenderung lebih ke user friendly. Jadi tampilan UI-nya kayak gini. Kayak ini double D ini untuk penanggalan. Terus ini bulan, ini tahunnya. Contohnya kayak gini. 7 Februari 2023. Untuk tanda koma diganti strip bisa nggak? Bisa aja. Atau kalau mau pakai contoh example-nya kayak gini, ini untuk contoh scriptnya ini kayak data MDB format triple D ini untuk harinya, terus ini tanggalnya, ini bulannya ini M-nya bisa. Kalau teman-teman ingin M-nya ini hurufnya besar, ini cukup dua huruf saja bisa. Dan untuk tahunnya ini ini huruf kecil aja udah cukup. Terus ada date limit atau batas penanggalan. Jadi kenapa bisa dikatakan batas penanggalan? Sebab di dalam date limit ini ada set the minimum and maximum selectable date with the min and max option. Jadi tanggal hari ini nggak bisa diklik, tanggal sebelum atau mungkin beberapa hari ke depan ini juga nggak bisa diklik, kecuali kalau ini pun sama, tapi lebih ke kayak date limit ini lebih mirip disable date sebenarnya, lebih ke kayak disable date. Oke, jadi begitu tanggalnya ini udah dilingkari, ini sudah nggak bisa diklik kayak gini. Terus ada jadi kayak tanggalnya ini kayak read only ataupun disable. Oke, terus ada disable pass. Disable pass ini kayak gini. Ini di hari-hari sebelumnya, tanggal-tanggal sebelumnya sudah tidak bisa diklik, kecuali yang hari ini atau beberapa hari ke depan, misal di tanggal 28.
Nah, apa kok di tanggal 28? Apakah di tanggal 27 sampai tanggal 7 nya ini gak bisa diklik? Bisa, ini hanya untuk contoh teman-teman. Jadi kalau kita lihat formulir pendaftaran di pendataan, biasanya kan tanggal kelahiran kalau di tanggal sebelumnya, sedangkan dia diinput di tanggal sekarang, otomatis tanggal lahirnya ini nggak bisa diklik. Jadi dia bisa dikliknya itu di tanggal sekarang gitu. Terus ada disable future. Nah, disable future ini untuk penanggalan kedepannya ini tidak bisa diklik, tapi untuk di penanggalan sebelumnya ini masih bisa. Misal kalau bikin pendataan internal sebuah sekolah, A tanggalnya sekian bulan Maret tahunnya 2023. Nah, di tanggal yang kita sebutkan itu bisa di tanggal sebelumnya, bukan tanggal yang sekarang. Misal kayak tanggal 6 bulan Maret. Misal kayak gini. Nah, bulan tahunnya ini gak bisa diklik sebelum pergantian tahun atau tahun baru. Dan juga Januari. Terus kenapa bulan Maretnya kok nggak muncul? Sebab itu tadi terjadi yang namanya disable future. Jadi baik bulan, tahun ataupun tanggal, beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, itu nggak bisa diklik. Terus ada lagi disable date. Nah, disable date ini dia memfilter the filter option except function in which you can specify condition for that filtering. A result of true indicate that the should be valid, and a result of false indicates that it should be disabled. In the following example, all Saturdays and Sundays will be disabled. Jadi disabled ini dia untuk di hari Sabtu dan hari Minggunya ini kayak gini, dia nggak bisa diklik sama sekali. Sebab apa? Sebab di 2 hari ini sudah masuk libur, masuk weekend. Jadi yang bisa diklik ini mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, paling akhir Jumat, kayak gitu teman-teman. Jadi disable date ini bisa satu hari bisa hari Minggu ini dibuat disable, hari Sabtunya tetap enable, bisa 2 harinya disable, atau mungkin bagi teman-teman yang mayoritas bagi teman-teman yang beragama Islam, mungkin di Jumatnya ini bisa dibuat disable gitu. Terus ada input module. Nah, input module ini lebih to the input element to enable toggling to on input grid. It is also possible to set option to remove to the toggle button. Nah, kayak gini. Ini kayak gini. Nah, Selasa 7 Maret 2023 ini lebih ke selected. Terus ada custom title icon. Nah, di sini ada icon that trigger. Kalau di sini lebih ke icon trigger. Nah, ini icon
date pickernya jQuery UI, sedangkan ini icon date pickernya Bootstrap, teman-teman. Nah, jadi kita anggap kalau kita taruh cursor di form, dia nggak bisa menampilkan kalendernya. Kalau kita klik ikonnya date picker, baru muncul. Terus ada lagi accessibility. Nah, untuk accessibility ini contoh formnya nggak ada dan nggak bisa di shortcut juga. Terus next ada date time picker, teman-teman. Nah, date time picker ini kalau date time picker ini meliputnya ada basic example, atau inline version, disable past, disable future, default, custom label, inputnya aja, terus date time option, date picker kayak udah kita jelaskan di atas tadi ada, dan juga ada time picker. Jadi di date time picker ini, date pickernya kayak tadi udah kita bahas di atas, jadi nanti tinggal bahas time pickernya aja. Nah, kita mau awali dari basic example. Nah, basic example-nya ini kita bisa ke tanggalan, bisa juga jam. Misal sekarang jam 8 lebih 2 menit. Nah, oke aja. Nah, tinggal AM atau PM. Nah, oke, kalau belum bisa rubah, refresh aja. Sedangkan time picker di jQuery UI ini nggak ada, hanya date pickernya saja. Terus ini kalau mau rubah tanggal sekarang bisa tanggal 7 bulan Februari. Nah, jamnya 8 lebih 3 menit. Nah, mungkin bisa buat PM. Nah, password yang buat pagi atau malam. Terus bisa nggak dibuat format 24 jam? Sebenarnya sih bisa, tergantung kebutuhannya teman-teman. Mau dipakai format 24 jam silahkan, atau 24 jam tapi secara 12 jam dibagi 2 silahkan. Terus ada inline version. Inline version ini ya cenderung lebih kayak gini. Jadi gak ada backgroundnya sama sekali, baik date picker ataupun date time picker ataupun time pickernya yang akan kita bahas nanti. Jadi semuanya sama kayak warna tampilannya putih. Nah, misal ini. Untuk contoh bisa akhirnya udah benar. Terus kalau nggak pakai time picker bisa nggak, Mas Bro? Bisa, tapi nanti pakainya date picker saja. Nah, daripada, tapi berhubung formatnya belum tentu bisa dirubah, lebih baik pakai date picker aja. Terus ada disable yang meliputi disable past dan disable future. Kita bahas yang disable-nya dulu aja.
Nah, kalau disable ini lebih ke use attribute on data picker to give it a create auto variance and remove pointer event. Jadi begitu dia sudah diisi tanggal dan jamnya, otomatis data striped mdb striped disabled true ini on, otomatis dah auto disable, nggak bisa di disable secara manual. Terus kalau caranya untuk mengenablekan lagi gimana, Mas Bro? Caranya adalah dibuat disable ini true-nya dirubah ke false baru, atau mungkin disable dengan di enable sampai dengan true ini bisa juga. Terus ada disable pass. Jadi kalau disable pass ini di tanggal sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, atau mungkin bulan sebelumnya, misal nah di Januarinya ini sudah nggak bisa diklik. Kenapa? Kan udah disable pass gitu. Bahkan jamnya pun misal kayak jam 8 lebih 7 menit tujuh tapi di tanggal-tanggal di hari-hari kedepannya ini masih bisa diklik gitu teman-teman. Terus kalau disable pass ada disable future. Nah, disable future ini kayak tadi udah ada jelaskan, di hari-hari sebelumnya atau mungkin di bulan sebelumnya bisa diklik, tapi di bulan kedepannya atau di hari-hari kedepannya ini nggak bisa diklik, nggak bisa dipilih sama sekali. Sebab apa? Sebab kedepannya ini sudah terdisable gitu. Jadi kita melihat tanggal-tanggal ini kayak tanggal sudah read only atau read only saja. Oke, next ada default. Nah, default value ini kayak belum sama sekali ditarik, jadi masih murni, masih original. Contoh misalnya kayak gini, misal ini kan masih Januari 2019, kita buat di 2023 bulan Januari, tanggalnya 21. Oke, jamnya jam 8 jam 9 kurang seperempat misal. Nah, bisa, tapi ini lebih ke defaultnya, ada custom label. Nah, custom label ini ada invalid label. Nah, default ini ada default values, ada invalid label. Custom label atau invalid label ini with specified value to change the invalid label message. Begini misal. Oke. Taruh saja di jam 9 jam 10 kurang seperempat. Nah, tapi kalau kita majuin di tahun 2024 misal bulan Februari, tanggalnya pun sama tanggal Juni. Nah, nggak terjadi apa-apa kan. Yang disebut invalid label ini tatkala kita ngisinya tuh kalau diisi random nggak masalah, kalau diisinya ini kayak gini terbuka AM sama saja. Terus ada input muncul
Nah, input UJ ini dia lebih ke to the input element to enable the juggling to input click. It is also possible to set option to remove to the UJ button. Nah, kayak gini. Terus kita oke. Ini contoh pengisiannya. Oke. Saja ini nggak bisa di shortcut teman-teman. Terus ada custom date and time option. Nah, date select date and time-nya ini bisa kita isi seperti ini. Saat jam 8:04. Nah, tadi untuk date bekerja ini kan sudah kita bahas. Tapi kalau untuk time bekerja ini kita cuma perlu mengisikan jam. Bisa ngisi jam saja. Misal sekarang jam 20:12. Oke. Juga bisa kalau tanggalnya tidak diisi. Dan ini sudah format 24 jam teman-teman. Oke, terus kalau checkbox tadi kan sudah kita bahas bersama radio. File ini juga sudah input field. Nah, input field ini kayak gimana, bro? Nah, terus ada complete-nya ini. Kalau di Bootstrap versi 4 atau complete-nya bisa ikuti jQuery UI. Nah, sekarang input field ini meliputi ada basic example, ada sizing, disabled, ada read only, ada types yang meliputi ada text, email, password, nomor, phone number, URL, text area, terus ada text, ada helper text, karakter counter, icon, yang di trailing icon, dark background, terus updating with label. Terus ada dynamic input initialization juga. Oke, kita awali dari basic example-nya tuh teman-teman. Nah, basic example-nya ini input ini kita filter ini bisa diisi, tapi gak menuntut kemungkinan input field ini bisa terkait dengan input forms. Terus ini kalau teman-teman ingin berkreasi bikin input field ditaruh di apa kayak gitu. Nah, ini contoh scriptnya bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman. Terus ada sizing, yaitu formnya ini, input fieldnya ini bisa teman-teman sesuaikan ukurannya, menyesuaikan kebutuhan. Teman-teman komputer di rumah teman-teman ini ukurannya 1366x78, pakai yang font control large bisa, atau mungkin kalau teman-teman pakai TV yang menggunakan HDMI, bisa pakai yang extra large. Jadi sesuaikan aja
kebutuhannya. Terus ada form control default, yang ini yang ukuran bawaan, ukuran normalnya. Terus ada yang small, yang ini yang lebih kecil. Jadi sizingnya ini sesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman. Nah di sini bisa kayak LG diganti XL bisa, atau mungkin double XL bisa. Terus ada lagi disable. Nah, disable ini formnya ini, fieldnya ini sudah nggak bisa di input lagi, sudah nggak bisa dirubah, nggak bisa di input lagi, sudah nggak bisa teredit, soalnya sudah disable. Nah ID-nya ini form control disable diganti form control enable bisa, atau mungkin form control biasa, bisa tabnya teks atau apa gitu. Terus ada read only. Kalau tadi pagi kita bahas read only itu ada dua teman-teman, ada yang biasa, ada yang plain text. Nah read only yang di sini yang untuk input word ini yang biasa, jadi sepintas mirip kayak disable, tapi sebenarnya ini formnya form yang sudah read only, sudah terbaca saja. Read only hanya bisa dibaca saja. Terus ada types ini ada teks kayak gitu. Kalau teman-teman bikin form rekrutmen biasanya kan type-nya tuh bisa teks, email, password, numbernya kadang-kadang nggak kepakai, yang kepakai cuma phone number, URL, dan juga URL ini jarang terpakai, kecuali kalau teman-teman bikin form rekrutmen yang sekiranya bisa terhyperlink dengan webblog kandidat calon rekrutmen gitu. Teks ini hanya bisa diisi teks biasa tanpa, tapi enggak, kemudian bisa juga bisa dimasuki email juga teman-teman untuk teksnya ini. Contohnya nah ini kan teks biasa, tapi ini bisa diisi email, bisa. Jadi gak usah heran kalau teks biasa yang hanya bisa diisi oleh username kayak gini misal. Kayak gini, ini kan username, ini bisa dimasukkan di inputan teks. Terus ada email teman-teman, email input. Soalnya apa? Email input ini nanti ketika terhighlight dengan PHP MySQL ini satu email teman-teman. Contoh ini contoh pengisiannya. Terus gak untuk kemungkinan contoh scriptingnya ini pakai script yang type text ini, tapi hanya saja kelasnya kelas type email gitu. Terus ada password. Nah password ini lebih rentan diincar oleh hacker teman-teman, jadi usahakan mengisi passwordnya itu yang mudah yang singkat dan mudah dihafal gitu. Terus usahakan teman-teman buka backsource terus yang sekiranya form password ini bisa dibuat show password, contoh FB. Nah ini backsource-nya ini bisa dilihat. Nah dicari dulu password.
gini. Nah, autofocusnya ini bisa diisi, bisa tidak. Nah, passwordnya password forgotten passwordnya apa. Nah, password full ID, terus input password, passwordnya password, namanya pas, ID-nya pas, kayak gitu. Terus jadi antisipasi untuk teman-teman yang suka lupa password saja. Terus type-nya ini bisa password, formnya form control, kayak gitu. Terus teman-teman kalau ingin ngasih link forgot password, silahkan. Jadi scriptnya ini bisa ditampilin archive forgot password. Jadi butuh form text untuk input passwordnya baru, teman-teman. Terus ada number. Nah, number ini biasanya dipakai untuk tatkala ingin membuat form recruitment yang sekiranya untuk mengisi KK, NIK, BKK, KTP, pokoknya isinya tuh mengisikan nomor identitas lah. Nah, pakainya input number. Nah, input tabnya ini number, ID tab number, kelasnya form control juga. Nah, for tab number, labelnya gitu. Kalau teman-teman nggak ingin nambah number, itu haknya teman-teman. Aku sendiri gak bisa memaksa harus atau wajib. Terus ada lagi yaitu phone number. Phone number ini biasanya dipakai untuk kalau ada di form recruitment, biasanya kan dipakai buat nomor WA atau nomor kontak yang lain, kayak gitu teman-teman. Nah, gunaannya untuk phone number ini adalah tatkala kita ingin menginput nomor WA atau nomor HP biasa atau nomor WA kayak gitu. Tujuannya ketika kita menghubungi orang yang kita rekrut itu lebih mudah, lebih tepat sasaran sebenarnya gitu. Terus teman-teman di sini kalau di form labelnya ini, nah di sini bisa diisi plus 62, terus input type-nya ini ID-nya type font, kelasnya form control. Nah, terus di sini dikasih plus 62 sekian bla 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 kayak gitu. Terus ada URL, teman-teman. Nah, URL ini bisa dipakai buat ngisi form yang sifat ini menghyperlink situs web atau web blog milik orang lain atau milik kita sendiri. Misal URL input. Nah, ini terus ketika kita setelah read only, nah ini bisa jadi berpaling, teman-teman, apa URL input. Nah, terus ada text area. Nah, text area ini biasanya dipakai buat ngisi alamat, membuat form yang isinya tuh alamat. Mungkin kalau kita bikin form buku tamu ini isinya pesan. Terus kalau mungkin teman-teman bikin buku
kenangan secara online, bikin web buku kenangan, isinya pesan kesan pakai text array semua teman-teman. Nah, tinggal teman-teman mengimplementasikan text array ini di form apa yang sekiranya teman-teman itu bisa lebih kreatif lagi. Next ada text saja. Nah, text ini lebih ke form text sebenarnya. Soalnya will never share your email with anyone else. Ini contohnya. Basic example-nya text ini bisa diisi password, bisa diisi email, username. Jadi suka-suka teman-teman aja butuhnya gimana. Yang terpenting contoh scriptnya ini bisa teman-teman modify setelah di copy. Terus next ada helper text atau text pertolongan. Nah, helper text ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman menemukan form yang isinya itu Q&A, terus ada fact. Nah, teman-teman mungkin bisa menemukan helper text ini di mungkin nggak semuanya pakai helper text. Mungkin kalau kayak YouTube kan fact-nya kan udah langsung read only, soalnya kan udah terimplementasi dengan form text, helper text. Terus ada karakter counter teman-teman. Nah, karakter counter ini biasanya kan kalau kita ngetik sebuah teks di sebuah web, kita akan menemukan angka 0 sampai mungkin 20, mungkin 1000, mungkin sampai 100.000 atau mungkin 1 juta. Nah, itu adalah namanya counter, karakter counter. Nah, bisa aku ngetikkan angka A1 baru 2 karakter kan, kurang 18 lagi. Biasanya bisa ditemui di beberapa situs web, tapi nggak semuanya pakai karakter counter. Terus ada icon. Nah, kelasnya ada face, FE, exclamation circle, trailing, bisa kayak gini. Ini tanda seru ini ketika kita mengetik yang harusnya jadi karakter counternya itu 20, tapi terlalu kelebihan jadi overlimit jadi 21 mungkin, walaupun 1 karakter. Nah, baru tanda ini bisa muncul. Nah, bisa terhighlight ini dengan karakter counter tadi, bisa dikolaborasikan. Terus ada dark background. Nah, dark background ini tatkala tak membuat sebuah form tapi pancarnya terlalu silau, teman-teman bisa menggunakan dark background ini, tapi ID-nya tetap form white. Cuma hanya backgroundnya saja, form outline, form white, background saja yang dark. Terus ada update label width. Nah, update label width ini pakai jQuery sebenarnya teman-teman. Terus ada lagi dynamic input initialization, ini juga sama pakai jQuery juga. Oke. Kalau tadi udah kita bahas input group. Nah, input group ini tadi juga udah kita bahas teman-teman sebenarnya. Nah, terus ada lagi multi rank.
Nah, kalau tadi pagi kita udah bahas ranknya, terutama multi rank, kita buka lagi get bootstrapnya. Barangkali teman-teman ada yang kelupaan tadi multi rank itu kayak gimana sih. Nah, kita bahas sedikit. Nah, rank ini. Nah, rank ini sebenarnya kan ada disable, min and max, steps, dan juga steps. Nah, sedangkan kalau multi ini lebih dari satu ranknya. Ini mulai dari basic example. Nah, kayak gini. Ada basic example yang mana start ini with max slot on 100 and min 0 values. Terus ada basic example with values. Nah, ada value first dan juga second. Terus ada one rank. Dan rank ini hanya single rank atau one rank ini lebih ranknya ini hanya satu saja. Nah, kayak gini. Bedanya dengan basic example with value ini, bedanya misal firstnya 4, terus secondnya ini 0, terus 98, 100, terus ada sampai min 1, teman-teman. Nah, secondnya ini bisa dibuat counter, buat final countdown bisa. Terus bedanya dengan one rank ini, dia ini cuma you can set a one rank to your slider with option number of ranks or with data MTP attribute. Jadi nggak muncul angkanya sama sekali, teman-teman. Cuma hanya silinder biasa, cuma slider biasa. Terus ada start value. Nah, start value ini kalau sudah di tengah-tengah kayak gini kan biasanya kan netral. Nah, bisa min 1, terus secondnya ini 100. Kita tutup juga. Nah, tutup ini dia ranknya ini sama kayak start value, tapi dia nggak ada angka-angkanya. Jadi nggak kalau kita lihat di sini value-nya berapa, first-nya berapa, second berapa. Berarti start value ini nggak ada. Terus ada tooltip juga. Terus ada tooltip. Nah, tooltips ini tadi kayak kita jelaskan tadi, dia hanya berupa slide biasa tapi nggak ada angka yang menunjukkan dia ada di value berapa, terus berapa detik, kayak gitu, firstnya berapa itu. Ada step example. Nah, step example ini dia slide ini double, tapi dia lebih ke apa teman-teman, sama kayak tooltip tadi sebenarnya. Jadi gak ada value, nominal value, nominal first, nominal second, gak ada. Oke, selanjutnya ada search. Nah, search ini ada basic, ada variations, ada search with icon, search with button, ada search without additional element, search event atau complete focus, navbar,
data table juga drop down. Nah, terus ada set nav. Nah, kita mulai dari yang basicnya dulu teman-teman. Nah, untuk yang basicnya ini kayak gini, sederhana banget. Jadi teman-teman mau cari apa gitu, nah teman-teman ketik aja gini, misalnya filenya apa, misal kayak ini. Nah, baru ini kita klik. Nah, kalau di teman-teman bikin web terus teman-teman kasih search, mungkin bisa jadi bagus ketika teman-teman berpekerjaan. Terus ada variation. Nah, variation ini teman-teman bisa nah, variation ini ada 3 poin saja, ada 3 tipe, yaitu search with icon, search with button, atau search without additional element. Nah, gak ada satu elemen pun yang dipakai untuk membuat kolom pencarian. Misal icon, nah kayak gini, misal ini. Nah, terus ada search button. Nah, ini baru tulisan search kayak gini, misal. Nah, ini baru. Jadi type-nya itu search, fungsinya rounded gitu. Sedangkan yang with icon ini sama, passwordnya search, terus iconnya search add-on, terus iconnya ini iPress fast FI search. Atau nah, kalau teman-teman ingin tidak menggunakan dua-duanya, ini tab query. Tapi ini baik button ataupun icon ini enggak ada sama sekali. Jadi kalau kita lihat Mozilla ini kan search-nya di sebelah sini kan pakai icon, tapi sebenarnya dia lebih ke tab query kayak gitu. Jadi nggak ada satu elemen pun yang pakai baik icon ataupun button. Harus ada search event. Nah, search event ini teman-teman cukup input group aja, bikin perintah input group kayak gini. Nah, nanti ada JavaScript-nya kayak gini. Jadi search button document get element by ID, search button search input. Terus scriptnya ini kosong. Terus bisa nggak kalau JavaScript-nya diganti jQuery? Sebenarnya sih bisa, tapi kalau untuk di Bootstrap yang versi 5 ini lebih cenderung baik pakai JavaScript aja teman-teman. Terus ada autocomplete. Nah, kayak gini, ini yang autocomplete. Misal kita mencari angka 3 ketemu, nah kayak gini. Terus ada lagi teman-teman, ada fokus. Nah, bukan fokusnya kamera, bukan. Kalau fokusnya kamera ada fokus secara manual, ada autofocus, ada. Kalau kita fokus itu kan ada 3 pilihan, stay fokus, autofocus, dan juga fokus. Sekarang fokus di pencarian ini dia hanya fokus pada satu saja. Misal dia sama autocomplete tadi ada navbar. Nah, navbar ini
sebenarnya sih masih belum tak bahas, kita bahas apa yang kita bisa dan kita butuhkan terlebih dahulu aja. First-nya di situ. Jadi ini dashboardnya ini yang disable ini ya disable, terus dropdownnya ini terus di sini berada search kayak gitu. Jika kita lihat di beberapa situs blog itu ada home, terus di sini tapi nggak ada brandnya, ada home, terus link, terus ini dropdownnya apa, berisinya search. Rata-rata bisa kita temui di template WordPress, teman-teman. Terus ada lagi dropdown. Nah, dropdown ini lebih ke dropdown tutorial. Jadi bentuknya ini kayak button, tapi ini bentuknya memang button, teman-teman. Terus belum lagi ini adalah navbar juga. Tapi ini ada shortsnya juga gitu. Terus ada data tables yang next video akan kita bahas. Terus ada select. Nah, select ini kalau data tablesnya ini kita pakai pencariannya kayak gini. Nah, pencariannya di sini, atau mungkin kalau pakai yang basic bisa, tapi kita bukannya harus, tapi kita perlu buka situsnya data table dulu. Ini bisa sampai limitnya 200, tergantung teman-teman mau bikin apa yang ada di data table, terus mau pakai data table yang basic atau yang lain, terus sesuaikan dengan bootstrapnya juga. Terus ada select. Nah, select ini sama, kita cukup ngetikkan di sini. Biasanya kalau di situs pendanaan, kalau kita mencari nick kakak atau mungkin nama anggota keluarga, biasanya di dropdown ini kan ada pencarian juga. Terus ada site nav. Nah, site nav ini kalau kita lihat di beberapa situs itu ada link 1, link 2 sampai link 8. Nah, kita ketik saja 8, ketemunya link 8. Kalau kita ketik saja kayak gini, ini ketemunya tetap link 1 sampai 8 tadi gitu. Oke. Next, switch tadi udah kita bahas. Terus ada lagi radio, tadi udah kita bahas juga, itu cek radius, ranknya juga sudah. Tadi ranknya tadi udah kita bahas di input field tadi, di multi rank tadi. Terbagi ranknya udah kita bahas. Dan tadi yang multi rank ini yang time picker. Nah, time pickernya ini ada banyak varian, ada inline with 12 hours, inline with 24 hours. Jadi ada yang formatnya 12 jam, 24 jam. Custom icon ini ada yang with button, ada yang with icon only, ada yang without icon, default time, render input value, format 24 hours. Terus just input, increment minutes. Jadi ada max time PM, EM, win time PM, EM, juga disable past, future, dan juga accessibility. Nah, kita akan bahas yang inline with
yang basicnya ini kayak gini, pakai icon misal jamnya jam 6 maghrib misal, kita oke. Nah, PM atau jam 6 pagi bisa IM. Nah, terus ada lagi inline with 12 hours, itu 12 jam. Nah, inline time picker with 12 hours ini formatnya hanya 12 jam saja teman-teman, jadi nggak lebih, nggak bisa dibuat 24 jam, jadi hanya 12 jam saja, jadi 12 jam di IM dan 12 jam PM. Terus ada lagi inline with 24 hours atau 24 jam, kayak gini. Nah, ini format 24 jam. Kalau kita lihat format jam digital yang ada jam ROG digital kita, terus jam yang ada di dashboard laptop, HP, itu formatnya kan bisa dibuat 12 jam, bisa dibuat 24 jam. Nah, misal kayak jam 4 sore atau mungkin setengah 5 kayak gini. Nah, 16.30 ini format yang 24 jam. Terus ada custom icon ini. Nah, icon atom ini sebenarnya bisa diganti dengan jam. Sebab apa? Ini adalah custom icon, time picker icon. Terus ada with button, yang ini with button, yang ini with icon. Jam setengah 6 pagi oke. Terus ada yang with icon only gini. Terus ada without icon, tapi diganti dengan button toggle time picker saat time-nya. Nah, gini, ini pun sama. Nah, terus ada default time. Nah, default time ini 12, bisa 12.34, bisa PM, bisa AM. Terus tapi time style-nya ini hanya short, pakai jQuery, JavaScript. Jam 8 malam jadi jam 8, 24. Mintanya mana mas bro? Atau mungkin yang 12 jam, with string 24 jam. Jadi ada banyak pilihan. Defaultnya ada handle input value. Input value nya ini misal sekarang jam 9 lebih jam 9 lebih seperempat misal. Nah, input value nya ini terbaca 21.15, misalnya apa handle input value. Sekarang format 24 jam. Nah, bedanya apa dengan yang format 12 jam? Bedanya kalau 12 jam itu ada AM, ada PM nya teman-teman. Nah, kalau yang 24 jam ini nggak ada AM atau PM, jadi setelah 12 bahannya ini 0, terus angka 1 bahannya 13, 10, 22, 9 sebelahnya 21, 15 sebelahnya ini angka jam 3. Nah, ini format 24. Sedangkan yang format 12 jam tadi
kayak gini. Jadi npm atau mungkin default time-nya ada, atau mungkin format 24 jamnya kayak gini, atau default time. Kita lagi default time-nya ini string npm ini yang 12 jam teman-teman. Terus yang ada lagi just input. Nah, just input ini hanya 12 jam saja, jadi nggak bisa npm ini di disable, dinonaktifkan. Sebab kalau kamu dinonaktifkan, formatnya dirubah menjadi 24 jam saja. Ada increment minutes. You can set an increment value by 5 to a minute. Jadi bisa agak jam 8. Nah, ini jadi dari 50 gak bisa ke 51, langsung ke 50. Masalahnya apa, increment minitnya ini hanya 5 menit. Terus ada max time. Nah, max time ini ada yang with PM, ada yang with AM. Nah, max time ini misal yang AM PM. Terus you can max to time picker with option. Nah, ini yang PM. Apa nggak bisa pakai AM? Bisa sebenarnya. Terus ada yang AM. Nah, AM ini juga sama. Ada disable pass. Jadi disable pass ini beberapa jam ke depan ini, kalau belum waktunya jam sekian lebih 59 menit, maka dia akan auto disable. Nah, tapi kalau di beberapa jam sebelumnya itu enable. Terus ada disable future. Disable future disable pass ini, nah ini beberapa jam setelah jam 8 sampai jam 1, atau mungkin beberapa jam setelah jam 12 ini sampai jam 7 ini disable. Sedangkan kalau disable future ini beberapa jam sebelum jam 12 atau mungkin beberapa jam setelah jam 8 ini gak bisa diklik sama sekali kecuali jam 12. Nah, terus ada accessibility. Nah, accessibility ini hanya untuk accessible-nya. Terus kalau validation tadi kan udah dibahas, jadi hanya sampai tampilkan saja teman-teman. Mohon maaf kalau untuk validation tadi udah kita bahas tadi pagi. Nah, sama sebenarnya. Jadi ini yang part filenya pembahasan tentang form Bootstrap. Mohon maaf kalau terbatas. So kita bahas lagi material Bootstrapnya. Jadi maaf, bikin videonya ini bagi 2 part. Dan jangan lupa like jika teman-teman suka, share jika video ini bermanfaat, komen, soalnya aku sendiri butuh saran, kritikan, masukan yang bersifat membangun, komentar positif lah. Terus don't forget to subscribe and click bell for the next videos.
Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.